Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Malam itu, hujan gerimis membasahi jalanan sepi di sebuah kawasan pinggiran kota. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Indomaret di tepi jalan raya masih buka, dengan lampu terang menyinari etalase kaca. Di dalamnya hanya ada dua pegawai yang sedang menghitung uang hasil penjualan harian. Rina, seorang kasir muda yang baru beberapa bulan bekerja, dan Dimas, pegawai shift malam yang sudah terbiasa menjaga toko sendirian. Awalnya semua tampak biasa saja. Beberapa pembeli datang membeli roti, air mineral, hingga pulsa. Namun, sekitar pukul 11.15, suasana berubah tegang. Seorang pria berseragam polisi masuk dengan langkah kasar. Seragamnya tampak kusut, wajahnya muram, dan ada bau alkohol samar yang terbawa bersamaan dengan napasnya. Rina langsung merasa tidak enak. "Cepetan, saya butuh uang sekarang," bentak polisi itu sambil menepuk meja kasir keras-keras. Rina dan Dimas saling berpandangan, bingung. "Maaf, Pak, maksudnya?" tanya Rina dengan suara hati-hati. Polisi itu mencondongkan tubuhnya, menatap tajam. "Jangan pura-pura bego. Kalian kerja di sini tiap hari. Tahu kan uang hasil penjualan disimpan di mana? Keluarkan semua. Kalau enggak, kalian tahu sendiri akibatnya." Suasana langsung membeku. Dimas mencoba menenangkan, "Pak, uang kas harian sudah kami kunci di brankas, nggak bisa asal dibuka tanpa manajer." Jawaban itu justru membuat polisi itu makin marah. Ia menggebrak meja kasir lebih keras. "Jangan ngelawan. Saya polisi, kalian harus nurut. Kalau saya mau, sekarang juga toko ini bisa saya segel dengan alasan apapun." Rina mulai gemetar. Ia tahu di depan matanya bukan polisi yang sedang menjalankan tugas, tapi seorang oknum yang memanfaatkan seragam untuk menakut-nakuti. Tanpa diduga, polisi itu melompat ke balik meja kasir dan meraih lengan Rina kasar. "Kalau nggak nurut, kalian saya sekap dulu. Biar tahu rasa." Dimas mencoba menarik tangan rekannya itu, tapi polisi itu lebih dulu mengeluarkan borgol dari pinggangnya. Dengan paksa, ia memborgol kedua tangan Rina ke kursi besi di pojok ruangan. Rina berteriak, tapi mulutnya ditutup paksa dengan sobekan lakban yang entah dari mana dikeluarkan oleh si polisi. "Diam, atau saya buat lebih parah," desisnya dingin. Dimas panik. "Pak, ini sudah keterlaluan. Saya akan lapor atasan saya, bahkan polisi lain kalau perlu." Polisi itu mendengus. "Silakan. Justru makin banyak yang tahu makin gampang saya tekan kalian. Ingat, saya punya wewenang. Kalian hanya pegawai kecil, suara kalian gak akan pernah menang melawan saya." Dimas menelan ludah, tapi diam-diam ia mulai menyusun rencana. Sementara itu, Rina hanya bisa meneteskan air mata. Tubuhnya gemetar karena takut. Di luar, hujan mulai deras. Jalanan makin sepi. Indomaret itu seperti terisolasi dari dunia luar. Polisi itu lalu duduk di kursi kasir dengan santai, merokok, dan menaruh pistol dinasnya di atas meja. Asap rokok bercampur bau alkohol membuat suasana makin mencekam. "Cepetan, keluarkan uang dari brankas, kalau nggak saya akan buat kalian menyesal malam ini," ancamnya lagi. Dimas pura-pura patuh, padahal matanya melirik ke CCTV yang masih menyala. Ia tahu setiap gerakan terekam. Dan di benaknya, hanya ada satu pikiran. Oknum ini harus mendapatkan balasannya. Rina masih duduk di kursi besi, tangannya terborgol dengan erat. Lakban di mulutnya membuat ia hanya bisa mengeluarkan suara "mmhh".
MMMHH, yang samar. Matanya penuh ketakutan, tapi juga ada sedikit harapan ketika melihat Dimas tetap berusaha tenang meski jelas terlihat wajahnya pucat. Polisi itu, dengan seragam lusuh dan bau alkohol menyengat, bersandar di kursi kasir sambil memainkan pistol dinasnya. Asap rokok mengepul di ruangan kecil itu. Ia merasa benar-benar berkuasa malam itu. Sudah, jangan bikin saya repot. Buka brankas itu. Suaranya terdengar berat, penuh tekanan. Dimas menarik napas panjang. Pak, brankasnya ada sistem kunci ganda. Saya tidak bisa buka sendirian, butuh kode dari manajer. Kalau saya nekat buka, alarmnya bisa aktif. Polisi itu mendengus. Jangan coba-coba akalin saya. Saya tahu, karyawan kayak kamu pasti paham trik buka daruratnya. Jangan bikin saya kesal. Dimas menunduk, pura-pura takut. Padahal, dalam hatinya ia sedang menimbang. Ia tahu, benar, brankas itu tidak bisa dibuka sembarangan. Tapi di balik etalase minuman ada sebuah tombol darurat yang terhubung ke pusat keamanan. Jika ia bisa menekan tombol itu tanpa ketahuan, dalam beberapa menit petugas keamanan Indomaret bahkan polisi beneran bisa datang. Masalahnya, setiap gerak-gerik Dimas diawasi. Polisi itu duduk dengan pistol di tangan. Sekali salah langkah, bisa jadi nyawa Rina terancam. Pak, saya ambil dulu kunci cadangan yang ada di belakang. Ya. Kalau memang bisa dibuka, saya coba buka. Tapi mohon jangan sakiti teman saya, ujar Dimas dengan suara bergetar, memainkan peran sebagai pegawai yang pasrah. Polisi itu menyipitkan mata. Cepat. Dan jangan macam-macam. Ingat, saya punya senjata. Satu gerakan aneh, pelurunya bisa mampir ke kepala kalian. Dimas mengangguk, lalu berjalan perlahan ke ruang kecil di belakang toko. Hatinya berdegup kencang. Di dalam ruangan itu, ia menutup pintu sebentar dan buru-buru mengambil ponsel kecil yang biasa dipakai pegawai untuk komunikasi internal. Ia tahu, kalau langsung telepon polisi bisa terdengar suara. Jadi ia memilih jalur lain. Ia mengaktifkan fitur panic button di aplikasi internal yang langsung mengirim sinyal ke pusat Indomaret. Di layar muncul tulisan, sinyal darurat terkirim. Tim keamanan segera menuju lokasi. Dimas menarik napas lega, tapi ia sadar, itu belum cukup. Polisi itu bisa saja kabur sebelum bantuan datang. Ia butuh cara untuk menahannya. Ketika kembali ke ruang depan, Dimas membawa sebuah kunci kecil dan segenggam kertas. Ini, Pak. Kuncinya, tapi saya tidak yakin bisa langsung buka. Butuh waktu. Polisi itu mendekat, meraih kunci itu dengan kasar. Cepat tunjukkan cara bukanya. Jangan buang waktu saya. Dimas berpura-pura membuka brankas yang sebenarnya tidak akan pernah bisa terbuka tanpa kode pusat. Tangannya gemetar, pura-pura panik, padahal matanya melirik sekilas ke arah CCTV di sudut ruangan. Ia tahu semua sudah terekam. Tiba-tiba, Rina, yang sedari tadi terikat, menggerakkan kursinya pelan. Suara gesekan kecil terdengar. Polisi itu langsung menoleh dengan wajah garang. Diam. Jangan bikin saya emosi, bentaknya, lalu mengangkat pistolnya dan menodongkannya ke arah Rina. Dimas spontan berteriak, Pak! Jangan. Saya sudah hampir buka, tolong jangan sakiti dia. Dalam hati, Dimas makin yakin, polisi ini benar-benar berbahaya. Ia tak peduli lagi soal uang atau barang. Yang terpenting adalah bertahan hidup sampai bantuan datang. Untuk mengulur waktu, Dimas pura-pura salah memasukkan kunci. Ia memutarnya ke arah yang salah, lalu berpura-pura panik. Aduh, salah, Pak. Tenang, saya coba lagi. Polisi itu makin gusar.
Ia berdiri tepat di belakang Dimas, menodongkan pistol dari jarak sangat dekat. Nafasnya terasa di telinga. Satu kali lagi kamu gagal, saya tembak kaki temanmu itu dulu. Biar kamu tahu saya nggak main-main. Suasana makin mencekam. Rina menggigil hebat, air matanya bercucuran. Dimas menahan diri sekuat tenaga agar tidak terpancing emosi. Ia tahu, setiap detik yang berlalu, tim bantuan makin dekat, hujan di luar semakin deras, menutupi suara-suara kecil dari dalam toko. Tapi jauh di ujung jalan, samar-samar terdengar suara motor melaju kencang. Polisi itu tidak sadar. Matanya hanya fokus pada Dimas dan brankas yang belum terbuka. Ia benar-benar yakin sedang mengendalikan keadaan, namun dalam hati Dimas berkata, "Tunggu saja. Waktumu tidak lama lagi. Semua tindak tandukmu sudah terekam. Balasanmu akan datang sebentar lagi." Hujan deras di luar toko seperti menjadi tirai yang menutup suara dunia luar. Indomaret itu seolah berubah menjadi arena penyekapan yang mencekam. Rina masih terikat di kursi besi. Matanya bengkak karena tangis, tubuhnya gemetar. Dimas, dengan segala keberanian yang tersisa, terus berpura-pura membuka brankas. Sementara itu, oknum polisi itu berdiri tepat di belakangnya. Pistol menempel di punggung. "Cepat! Jangan main-main sama saya," bentaknya. Suaranya berat bercampur dengan aroma alkohol. Dimas sengaja melambatkan gerakan tangannya. Setiap detik terasa panjang, tapi ia tahu, dengan cara ini waktu bisa terbeli. Dan waktu adalah sekutu terbesar malam itu. Ia sudah mengirim sinyal darurat melalui aplikasi internal. Jika perkiraannya tepat, paling lama 10 menit lagi tim keamanan atau polisi beneran akan datang. Namun, masalahnya adalah bagaimana bertahan selama menit-menit krusial itu. Rina, meski mulutnya dilakban, mencoba memberikan isyarat dengan matanya. Tatapan itu seperti berkata, "Hati-hati, jangan sampai dia sadar." Dimas mengangguk samar, memastikan rekannya tetap tenang. Tiba-tiba, suara kering dari luar pintu membuat suasana terkejut. Ada seseorang yang mencoba masuk, mungkin pembeli terakhir yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Polisi itu refleks menoleh ke arah pintu kaca. Ia berlari cepat, menutupnya rapat-rapat, lalu mematikan lampu etalase depan. Dengan kasar ia berteriak ke arah Dimas, "Kamu bilang sama orang itu kalau toko sudah tutup. Jangan bikin saya kehilangan kesabaran." Dengan tubuh gemetar, Dimas melangkah ke pintu. Dari balik kaca, ia melihat seorang pria muda berteduh dari hujan, mencoba masuk untuk membeli rokok. Dimas hanya bisa melambaikan tangan, memberi isyarat bahwa toko sudah tutup. Pria itu mengangkat bahu, lalu pergi tergesa-gesa. Polisi itu kembali ke meja kasir, matanya semakin liar. "Kalau sampai ada orang curiga, saya pastikan kalian berdua tamat malam ini." Dimas menunduk, pura-pura takut, padahal hatinya berkata, orang itu pasti sempat melihat ada yang aneh. Mungkin ia akan melapor. Detik demi detik berlalu. Polisi itu semakin gelisah. Tangannya terus menyalakan dan mematikan rokok, kakinya menghentak-hentak lantai. Ia tidak sabar. "Kenapa lama sekali?" bentaknya, lalu menendang kursi tempat Rina terikat. Rina meringis kesakitan, suaranya teredam oleh lakban. Dimas terpaksa menjawab, "Kuncinya macet, Pak. Kalau dipaksa bisa patah. Mohon sabar sedikit lagi." Namun, polisi itu sudah mulai kehilangan akal sehat. Ia menodongkan pistolnya ke arah Rina. "Kalau kamu gagal buka dalam 1 menit, saya tembak dia dulu. Biar kamu tahu saya nggak main-main." Darah Dimas berdesir. Ia tahu, permainan ini hampir mencapai titik berbahaya. Ia berpikir keras.
Di otaknya hanya ada satu jalan. Bagaimana membuat polisi itu tetap sibuk sampai bantuan benar-benar datang. Lalu, seakan menjawab doa itu, dari kejauhan terdengar suara sirene samar menembus hujan deras. Polisi itu spontan menegakkan badan, wajahnya berubah tegang. "Siapa itu? Kamu nelpon siapa?" "Hah?" bentaknya, matanya merah penuh curiga. Dimas mengangkat tangannya cepat-cepat. "Bukan saya, Pak. Mungkin ada razia di jalan besar. Saya nggak ada telepon siapa-siapa. Sumpah." Polisi itu mondar-mandir, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Sirene terdengar makin dekat, bergema di antara gedung-gedung. Rina menatap Dimas dengan sorot mata penuh harapan, namun, polisi itu tiba-tiba mengambil keputusan nekat. Ia meraih Dimas dan mendorongnya keras ke lantai. Pistolnya kini diarahkan ke kepala Dimas. "Kalau itu betul polisi, saya jadikan kamu sandera. Biar mereka tahu siapa yang berkuasa di sini." Dimas menahan sakit di lengannya akibat terjatuh, tapi ia menatap polisi itu tanpa gentar. Dalam hatinya, ia yakin, waktunya sudah hampir tiba. Lampu-lampu kendaraan mulai terlihat dari kaca depan. Suara sirene semakin jelas. Toko yang tadinya sepi kini akan menjadi saksi saat kebenaran dan kebusukan bertabrakan, dan polisi itu, yang merasa dirinya di atas angin, tidak sadar bahwa jerat sudah makin menguat. Ia sudah terperangkap, hanya menunggu detik eksekusi. Sirene semakin mendekat, memecah suara hujan deras yang mengguyur malam itu. Dari kaca depan, cahaya merah biru berputar-putar, menandai kehadiran mobil patroli yang melambat di depan Indomaret. Oknum polisi itu mendadak panik. Wajahnya pucat, keringat bercucuran meski udara dingin menusuk. Pistol yang tadinya diarahkan ke kepala Dimas kini bergetar di tangannya. Ia berusaha terlihat berkuasa, tapi jelas terlihat ketakutannya. "Diam kalian! Jangan bikin suara aneh. Kalau ada yang coba masuk, saya tembak kalian duluan," teriaknya. Suaranya pecah. Rina hanya bisa menggeleng cepat-cepat, air matanya jatuh semakin deras. Dimas, yang masih tergeletak di lantai, menatap tajam ke arah polisi itu. Dalam hatinya ia tahu, saat ini, setiap gerakan bisa menentukan hidup atau mati. Di luar, dua anggota keamanan Indomaret turun dari motor, disusul dua polisi berseragam lengkap dari mobil patroli. Mereka berhenti di depan pintu kaca, memperhatikan lampu toko yang mati sebagian. Salah satu dari mereka mengetuk pintu sambil berseru, "Halo, ada yang jaga di dalam? Kami dapat laporan tombol darurat ditekan." "Semuanya baik-baik saja." Polisi arogan itu menggertakkan giginya. Dengan kasar ia menarik Dimas dan menodongkan pistol ke pelipisnya, menyeretnya mendekat ke pintu kaca. "Kamu bilang ke mereka, semuanya aman. Cepat." Dimas mengangkat tangannya, wajahnya tegang. "Iya, Pak, saya coba." Ia menatap keluar, lalu berteriak lirih, "Iya, aman. Gak ada masalah, cuma tombolnya kepencet salah." Namun, petugas di luar tidak mudah percaya. Mereka melihat ada bayangan seseorang terikat di dalam. Rina, yang masih di kursi dengan borgol. Seorang polisi langsung berbisik rekannya, itu jelas bukan kondisi normal. Ada penyekapan. Di dalam, polisi arogan itu makin gusar. Ia menodongkan pistol ke arah kaca depan, berteriak, "Mundur semua. Kalau berani masuk, saya habisi pegawai ini sekarang juga." Suasana berubah tegang. Hujan deras menjadi saksi bisu. Dari pengeras suara mobil patroli, terdengar suara perwira polisi yang memimpin negosiasi. "Saudara, tenangkan diri. Kami tahu Anda anggota kepolisian. Tapi cara Anda sudah salah besar. Lepaskan dulu sandera Anda."
Kalau tidak, konsekuensinya berat. Ucapan itu membuat wajah polisi arogan itu semakin kalut. Ia meludah ke lantai, matanya liar. Jangan sok tahu. Kalian gak tahu tekanan saya. Atasan gak pernah peduli. Gaji kecil, saya cuma cari jalan keluar malam ini. Kalau saya harus ambil uang dari sini, ya terserah saya. Di balik kursi besi, Rina menangis semakin keras. Borgol di tangannya berdenting karena ia berusaha melepaskan diri. Dimas, meski pistol masih menempel di pelipisnya, berbisik dengan suara parau. Pak, sudah cukup. Jangan tambah masalah. Semua orang lihat apa yang Bapak lakukan sekarang. Tidak ada jalan keluar lagi. Kata-kata itu menusuk telinga polisi arogan itu. Ia tahu benar apa yang dikatakan Dimas. CCTV toko merekam semua tindakannya, suara sirene menarik perhatian warga sekitar, dan kini polisi betulan sudah mengepung. Jalan kabur sudah tertutup rapat, namun, bukannya menyerah, ia justru menjerit putus asa. Saya nggak mau masuk penjara. Kalau saya jatuh, kalian semua saya ajak jatuh. Ia mendorong Dimas keras ke lantai, lalu mengangkat pistol tinggi-tinggi, siap menembakkan peluru entah ke arah siapa. Brak. Pintu kaca Indomaret didobrak. Dalam sekejap, unit reskrim yang ternyata ikut datang menerobos masuk. 3 tembakan peringatan terdengar cepat, membuat polisi arogan itu kaget dan kehilangan keseimbangan. Pistol di tangannya terlepas, meluncur jatuh ke lantai. Dalam hitungan detik, tubuhnya ditindih oleh 2 polisi bersenjata lengkap. Ia meronta, berteriak-teriak, "Lepaskan saya! Saya ini polisi juga. Saya punya pangkat." Tapi tak ada yang peduli. Borgol baja dingin kini mengikat tangannya, menggantikan borgol yang sebelumnya ia gunakan untuk menyekap Rina. Sementara itu, Rina segera dilepaskan oleh salah satu petugas wanita, yang menenangkan sambil berkata, "Kamu aman sekarang, tenang saja." Rina langsung terisak di bahu petugas itu, lega sekaligus masih trauma. Dimas dibantu berdiri oleh seorang anggota keamanan. Wajahnya pucat, tapi ia tetap tegak. "Terima kasih, Pak. Kalau tidak, entah apa yang terjadi pada kami," ucapnya pelan. Polisi arogan itu digiring keluar, wajahnya penuh amarah bercampur ketakutan. Hujan deras mengguyur tubuhnya yang kini tak lagi berkuasa. Warga sekitar yang mulai berkumpul hanya bisa menatap dengan pandangan sinis. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. Salah seorang perwira berkata dingin, "Kamu sudah mempermalukan seragam ini. Bukan cuma akan dipecat, tapi juga akan diadili seberat-beratnya." Dan benar saja, malam itu menjadi akhir dari arogansi seorang oknum. Seragam yang ia banggakan berubah jadi beban. Borgol yang biasa ia gunakan untuk menakut-nakuti kini mengikat dirinya sendiri. Rina dan Dimas, meski trauma, tahu satu hal, kebenaran akhirnya menang. Dan bagi polisi arogan itu, balasan keji datang bukan dari tangan mereka, melainkan dari perbuatannya sendiri yang menyeretnya ke jurang kehancuran.